Bagi perkenalkan, saya Dr. Arsya akan melakukan keterampilan transfer pasien. Untuk pertama, memberikan salam dan memperkenalkan diri. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya akan melakukan transport pasien. Kemudian lakukan primary survey dan hubungi ambulans atau fasilitas kesehatan terdekat. Bila pasien sadar, berikan penjelasan apa yang akan dilakukan dan minta kooperasi dan persetujuan pasien. Yang pertama, metode transport darurat satu penolong tanpa alat. Kondisi pasien sadar, yaitu human crutch. Posisikan sisi luka pada yang terdekat dengan pasien, lingkarkan lengan pasien di belakang tengkuk, kemudian pegang erat pergelangan tangan tersebut dengan satu tangan dan tangan lain pada sisi lain pada badan pasien. Bergerak pelan dengan kaki luar untuk topangan maju dan kaki dekat pasien untuk mendampingi pasien. Selanjutnya, pick up back carry. Letakkan kedua lutut di lantai dan punggung menghadap pasien. Minta penderita untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan melewati leher penolong. Gunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul dengan tangan sebelahnya. Rentangkan tangan Anda ke belakang, raih bagian belakang lutut pasien. Kemudian peganglah pergelangan tangan pasien agar posisi pasien tidak boleh terjatuh dari punggung Anda. Lakukan hal yang sama dengan tangan pada sisi yang lain. Saat hendak berdiri, gunakan kekuatan otot tungkai Anda dan berhati-hati agar tidak jatuh. Selanjutnya, arm lift. Tekuklah kedua lutut Anda, punggung menghadap pasien. Minta penderita untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan melewati leher penolong menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul tangan sebelahnya. Peganglah kedua pergelangan tangan pasien dan usahakan kedua tungkai pasien lurus ke bawah. Lalu fireman's carry. Minta pasien untuk berdiri atau duduk. Berdiri dengan posisi menyamping, membuat huruf T dengan pasien. Pegang satu pergelangan tangan pasien dan satu tangan meraih belakang lutut. Lalu posisikan punggung atas penolong pada bagian tengah tubuh pasien. Lalu cradle. Berlututlah di belakang pasien. Letakkan satu tangan penolong merangkul belakang punggung pasien sedikit di atas pinggang. Letakkan lengan yang lain di bawah paha pasien. Tepat pelipatan lutut. Berdirilah perlahan-lahan bersama dengan mengangkat pasien. Fiksasi tangan dapat menggunakan sabuk yang digunakan penderita atau dengan pembalut pita dan tungkai pasien atau silangkan untuk menghindari cedera saat transport. Yang kedua adalah metode transport darurat. Satu orang penolong tanpa alat, pasien tidak sadar tanpa cedera pundak, kepala, leher, tulang belakang. Selanjutnya, untuk metode transport darurat dua orang penolong tanpa alat, pasien tidak ada cedera kepala, leher, atau tulang belakang, yaitu fore and aft carry. Penolong satu jongkok di belakang pasien, bantu pasien untuk setengah duduk, silangkan kedua lengan di depan dada. Penolong dua di bagian kiri pasien, silangkan kedua tungkai pasien. Kemudian penolong satu menyusupkan kedua lengan penolong di bawah aksela pasien, genggam pergelangan tangan pasien. Lalu penolong dua melingkarkan satu tangan di bawah lutut pasien dan satu tangan di bawah pergelangan kaki pasien. Penolong satu memberi aba-aba untuk berdiri dan mulai bergerak maju. Lalu untuk double human crutch, yaitu penolong yang terkuat pada sisi pasien yang sakit. Lalu kedua penolong melingkarkan tangan pasien tanpa belakang tengkuk, lalu pegang pergelangan tangan pasien dan tangan lain memegang sisi jauh tubuh pasien. Salah seorang penolong menjadi komando untuk bergerak. Lalu two-handed sit, yaitu kaitkan kedua lengan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan. Lalu jongkoklah dengan satu kaki di depan dan minta pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Lalu salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Lalu three-handed sit, yaitu kaitkan tiga pergelangan tangan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan. Jongkoklah dengan satu kaki di depan. Minta pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Lalu tangan penolong lain untuk menopang tungkai penderita yang cedera. Salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Lalu untuk metode transport darurat dengan alat, yang pertama ada transportasi dengan kursi. Bantu pasien untuk duduk di atas kursi dengan satu orang penolong berdiri di belakang kursi. Penolong kedua jongkok di depan kursi dengan punggung menghadap penderita. Penolong pertama memberi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Lalu transport dengan pandu. Siapkan pengangkat pada keempat sudut. Bila hanya terdapat 3 pengangkat, maka 2 pengangkat pada bagian kepala dan 1 pada bagian kaki. Tutup pasien dengan selimut tanpa menutup kepala sebelum transport. Masing-masing pengangkat jongkok satu lutut terangkat pada bagian dekat dengan pasien dan menggapai masing-masing pergelangan dengan kokoh. Berdiri bersamaan dengan komando dari salah satu pengangkat bagian kepala
Dan saat berjalan, kaki terlebih dahulu di depan atau kepala di belakang. Selanjutnya transfer dengan scoop stretchers. Pasang collar brace dan bantal pasir, fiksasi kepala, leher, dan spinal pasien. Lalu pusatkan kedua sayap usungan dengan membuka kuncinya sebagai ujung atas dan bawah. Dekatkan masing-masing sayap di sisi kiri dan kanan pasien dengan arah pengunci atas di kepala, pengunci di bawah di kaki. Lalu geser hati-hati kedua sayap usungan tersebut makin mendekat menusuk punggung pasien dengan alas pasien. Setelah posisinya tepat, dekatkan kedua pengunci atas dan bawah, lalu kunci dengan tepat. Angkat pasien dengan 3-4 orang dengan satu komando dan berhati-hati. Baik, sekian untuk keterampilan transport dari saya. Terima kasih.